Tumbal yang dilupakan adalah dendam paling murni. Desa Karangjati mendadak dilanda gelombang kehilangan. Kambing-kambing mati mendadak, mata bayi membiru saat tidur, dan suara nyanyian anak-anak sering terdengar dari hutan kering meski tak ada satupun bocah di luar rumah. Malam hari, angin bertiup dari arah sumur. Dan tiap kali lewat, ia membawa satu suara. Aku pengin dijemput. Pak Wiryo dan Bu Gine mengaku melihat anak kecil berbaju putih lusuh, berdiri di tengah jalan desa. Ia diam saja, wajahnya tertutup rambut, dan selalu menunjuk ke arah sumur tua. Aku ngerti pancene ono yang dilaleke. Ning aku ora nyangka, bocah cilik kaya ngono, ujar Pak Wiryo, gemetar. Mbah Warno pun akhirnya buka suara. Tumbal pertama, iku dudu pilihan. Jasmine dikorbanke karo Sundari nalika dheweke durung ngerti kekuatan perjanjiannya. Sundari mengaku, di tengah malam, tubuh Sundari mendadak menggigil hebat dan ia muntah darah pekat. Luka lingkaran di dadanya kembali terbuka. Ia mengigau, "Maaf, Jasmine, aku mung anak bodoh, aku kira cuma boneka, aku gak ngerti kowe isi ono." Mbah Warno menyadari, selama ini Jasmine bukan sekadar tumbal, tapi pengunci awal perjanjian. Selama Jasmine tidak diselamatkan, perjanjian akan terus aktif meski diakhiri. Mbah Warno menyuruh penggalian ulang nisan Jasmine. Ia membawa tanah kuburnya, lalu mengajak Sundari melakukan ritual pemanggilan rohnya, bukan untuk mengikat, tapi menjemput dan membebaskan. Yen aku kudu mati kanggo ngangkat kowe, aku gelem. Iki salahku, ujar Sundari. Lemah, ritual pengangkatan di sumur, tengah malam, di hadapan sumur tua, Mbah Warno, Sundari, Pak Raji, dan Bu Gine melakukan pemanggilan. Mereka membentuk lingkaran lilin putih dan menabur tanah kubur Jasmine di sekitar mulut sumur. Sundari memanggil dengan suara parau, "Jasmine, kowe sing paling pertama, kowe sing paling penting. Tekoa, enduk. Aku pengin nebus kabeh." Kabut turun. Siluet Jasmine kecil muncul dari dalam sumur, berjalan pelan ke arah Sundari. Wajahnya kini terlihat pucat, membusuk, namun matanya berkaca-kaca. "Mbakyu, kowe ninggal ke aku, padahal aku mung pengin bali bareng." Sundari berlutut, meneteskan air mata darah, lalu memeluk Jasmine dalam diam. Dan saat pelukan itu terjadi, tubuh Jasmine mulai bercahaya. Semua lilin padam. Jasmine perlahan menghilang dalam cahaya hangat. Bersamanya, luka di dada Sundari menutup, dan suara jangkrik. Untuk pertama kalinya sejak ritual, kembali terdengar. Namun, saat semua merasa tenang, dari balik sumur muncul sebuah tangan hitam, meraba bibir batu, dan suara baru terdengar. Perjanjian telah putus, tapi warisannya belum selesai. Perjanjian bisa diakhiri, tapi warisan tetap diwariskan, suka atau tidak. 3 hari setelah roh Jasmine dibebaskan, desa Karangjati tampak damai tapi hampa. Tak ada suara tangisan, tak ada lagi suara nyanyian aneh. Namun, bayangan panjang masih muncul sebelum senja. Dan beberapa warga mulai bermimpi aneh tentang seorang pria tua berbaju putih kusam berjalan tanpa kepala. Sundari mulai mendengar suara lelaki dewasa berbicara dalam bahasa Jawa kuno, terutama saat ia tertidur. "Kowe durung rampung, ana janji liyane, ana sing tawarisne," ia menulis. Suara-suara itu di kertas, tanpa sadar. Mbah Warno yang membaca catatan tersebut terkejut. "Iki, tulisan saka prajurit jagat alas peteng. Iki tanda ana jiwa suci sing dijadikan tumbal jenjang luwih dhuwur.
gumam Mbah Warno. Mbah Warno akhirnya mengaku, ayah kandung Sundari, Pak Prawoto, pernah hilang secara misterius tahun 1947, setahun sebelum Sundari membuat perjanjian pertama. Ternyata, Pak Prawoto menghilang di dalam hutan saat mencari kayu bakar. Dan ketika ditemukan, yang tersisa hanya baju putih dan satu jari kelingking, tertancap di pohon dengan paku hitam. Wong tuamu duduk korban biasa. Sundari dheweke prajurit penjaga jalur roh. Ning digadai demi kesaktian desa iki, ujar Pak Wiryo. Menunduk, warga mulai kesurupan, beberapa tanpa sadar berjalan ke sumur dan menggali dengan tangan kosong. Anak-anak melukis simbol-simbol aneh di tembok sekolah. Simbol itu mirip dengan yang ditemukan di batu tanah bisu. Iki ora mung roh, iki pengaruh saka warisan darah, gumam Buginem. Berbisi ketakutan, Sundari terikat oleh garis leluhur. Sundari akhirnya pingsan dan terseret ke dalam mimpi. Di sana, ia berada di dalam balai desa tua, kini dalam kondisi terbakar. Di tengah api, duduk sosok pocong besar berwarna kelabu, memegang gulungan kain kafan dan berkata, "Iki dudu salahmu, nanging awakmu kudu neruske. Iki dudu tumbal, iki warisan." Sundari terbangun dengan tanda baru di pundaknya. Sebuah bekas luka membentuk segel darah. Mbah Warno tahu, dirinya adalah salah satu penjaga terakhir warisan roh hitam itu, yang dulu disebarkan oleh tokoh-tokoh desa demi kejayaan. Ia mengumpulkan warga dan berkata, "Aku bakal ngedohi awakku saka bumi iki. Warisan iki kudu diputus, ora diwarisne maneh. Nanging, Sundari kudu nyiapke perang pungkasan," ujar Mbah Warno. Malam itu, Mbah Warno melakukan ritual pembakaran diri di padepokan tua yang tertutup batu hitam. Api membakar tubuhnya perlahan, dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang melayang ke arah sumur. Dari dalam sumur, muncul sosok berjubah merah darah, berwajah kosong. Ia menatap rumah Sundari dan berkata tanpa suara, "Waktumu hampir habis. Ritual yang benar bukan untuk memanggil, tapi untuk menutup jalan kembali." Kematian Mbah Warno meninggalkan lubang kosong dalam perlindungan desa. Tanpa penjaga warisan, jalur roh dari tanah bisu ke dunia nyata mulai terbuka penuh. Satu persatu, makhluk yang dulu terikat dalam perjanjian mulai membisikkan namanya ke telinga Sundari. Encar, Sumarni, Jasmadi, Ratu Endang. Pak Wiryo melihat bayangan para pocong kecil duduk kembali di balai desa lama. Namun kini, di tengah-tengah mereka, berdiri sesosok wanita tua berjubah putih robek. Wajahnya rusak separuh, dan ia memegang seuntai rambut panjang berlumur darah. Iki dudu arwah biasa. Iki Mbak Encar sing pertama kali endamel janji pisanan karo Demit alas, ujar Pak Wiryo. Gemetar, asal-usul Mbak Encar terkuak, Buginem menemukan kitab warisan dari Mbah Warno, tertulis tangan dengan tinta hitam. Kitab itu menjelaskan bahwa nama asli Mbak Encar adalah Sumarni, cucu dari dukun perempuan yang pernah menghidupkan bayi mati dengan tumbal perawan. Sumarni kemudian meneruskan perjanjian leluhurnya agar desa tidak dilanda paceklik selama penjajahan dan kemerdekaan. Sumarni iku sing nyambungke garis perjanjian lan warisan lan Sundari. Cucu Sundari, iku kunci penutup lan pewaris sejatin, ujar Buginem. Membaca, Sundari, ditemani Pak Raji dan Buginem, mulai menyusun ritual penutup warisan, berdasarkan ramalan dan peta kuno dari kitab. Tanda centang putih tebal titik pertama, sumur tua. Tanda centang putih tebal titik kedua, batu tanah bisu.
tanda centang putih tebal titik ketiga, nisan jasmin, tanda centang putih tebal titik keempat, bekas balai desa lama, tanda centang putih tebal titik terakhir, dalam diri Sundari sendiri. Semua titik harus disucikan dan diikat oleh darah pewaris. Malam ritual dimulai. Sundari mengenakan selendang putih penuh simbol merah, membuka tiap titik dengan tetesan darah dari jarinya, membacakan mantra penutup. Raga Kulo. Dadio sekat antarane do nyalan dudu. Aku sing nyambung, aku sing ngunci. Warisan mungkasi, saiki. Kabut tebal turun, dan tiap titik menyala seperti bara api kecil di malam buta. Namun saat mencapai titik terakhir, dirinya sendiri, Sundari ragu. Sosok Mbak Encar muncul di tengah lingkaran, berdiri, wajahnya mendesi seperti daging terbakar, matanya merah, suaranya berat. Kowe mikir iki mumbab warisan? Iki, kekuatan, kekuasaan. Kowe bisa enduwe kabeh. Sundari menggigil, tapi kemudian menggenggam cincin ayahnya yang dulu hilang. Simbol cinta dan pengorbanan. Aku ora butuh kuasa. Aku mung pengin kabeh rampung. Ia menusuk dadanya dengan paku besi dari altar lama, melengkapi 5 titik dengan darah jantung sendiri. Tanah Karangjati bergetar. Semua titik menyatu dalam garis api membentuk lambang mata tertutup. Jeritan makhluk-makhluk dari tanah bisu menggema, satu persatu lenyap. Mbak Encar terbakar dalam lingkaran cahaya, menjerit, hingga menghilang jadi abu. Sundari terjatuh. Nafasnya tersengal. Tapi senyum tipis muncul, rampung. Rampung tenan. Namun di kejauhan, dari arah kuburan tua, satu nisan baru muncul sendiri. Bertuliskan, Sundari, 1925. Beberapa nama tidak bisa mati, mereka hanya tidur menunggu dipanggil. Ritual penutup selesai. Langit Karangjati kembali biru. Angin berhembus lembut. Burung-burung terdengar bernyanyi. Namun, hanya sesaat, di pemakaman tua, nisan baru berdiri sendiri. Tak ada yang menggali. Tak ada yang mengubur. Tapi jelas tertulis, Sundari, 1925. Pagi itu, Sundari tak ditemukan di rumah. Di dalam kamarnya, hanya tersisa selendang putih, dan sebuah lukisan lingkaran darah di lantai kayu, masih basah. Gusti Allah, anak iku wis ngorbane kabeh, kok durung rampung. Tuh, ujar Pak Raji. Berlutut, Bu Ginem hanya bisa menangis, memeluk cincin milik ayah Sundari. Mereka sadar, Sundari tak pergi. Ia tersegel di antara dua dunia. 20 tahun kemudian, tahun 1968, Balai Desa Karangjati direnovasi menjadi gedung arsip. Seorang pegawai muda bernama Laras membuka lemari tua dan menemukan lukisan tua berbingkai. Isinya, seorang wanita muda berselendang putih, berdiri di depan sumur. Di belakangnya, bayangan besar berjubah hitam. Pada bagian belakang kanvas, tertulis, Sundari penutup warisan pengunci jiwa gelap, dan di bawahnya sebuah kalimat ditulis dengan darah kering. Jika warisan ini dibuka lagi, aku akan kembali. Tapi tak lagi sendiri. Laras mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat anak-anak berpakaian zaman dahulu, menyanyikan lagu. Encar, encar, pulanglah, Sundari sudah tua. Balai desa dibuka,
Sumur ingin bicara. Setiap malam, lukisan itu berubah sedikit demi sedikit. Bayangan hitam di belakang Sundari semakin dekat ke wajahnya. Sundari menutup perjanjian darah, tapi bukan garis keturunan, karena warisan. Selalu mencari wadah baru. Kamera menyorot lukisan di museum kecil desa Karangjati. Tiba-tiba, mata Sundari dalam lukisan bergerak. Menangis darah, tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.